Mungkin buat teman-teman yang sering baca berita atau nonton berita baik di TV atau di HP, pasti sadar. Belakangan ini tuh kita sering melihat berita tentang pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Pak Presiden sendiri, yaitu Pak Prabowo. Sekilas sih ini seperti keputusan administratif biasa ya. Komite dibentuk, dipilih ketua, lalu diberikan tugas. Tapi kan ternyata di balik itu sebenarnya ada proses komunikasi politik yang terjadi. Ada komunikatornya, ada pesannya, ada medianya, ada publik, ada efek, dan ada simbol politik yang ingin dibentuk. Dan lucunya, meskipun pemerintah ingin memberikan pesan yang baik, reaksi publik malah negatif, malah jelek. Nah, itu mengapa saya di sini ingin membahas bagaimana proses komunikasi politik bekerja dalam pembentukan komite ini dan kenapa hasil tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Jadi dalam proses komunikasi politik, kita pasti selalu dimulai dari namanya komunikator. Dalam kasus ini, komunikatornya sudah pasti adalah Pak Presiden sendiri. Ketika kebijakan datang langsung dari Presiden, tentu aja arti pesan yang ingin disampaikan itu punya bobot yang sangat besar. Presiden ingin menunjukkan sikap yang tegas, yang hadir, yang ingin memimpin langsung reformasi dan mendengar keresahan publik mengenai citra Polri yang kita tahu sudah dicap jelek oleh masyarakat. Jadi sejak awal, pembentukan komite ini bukan sekedar langkah teknis, tapi lebih ke angka komunikasi atau yang memberikan pesan. Setiap kebijakan publik pasti selalu mengandung pesan, dan pesan yang ingin diberikan dari pembentukan komite ini sudah jelas sebenarnya. Yang pertama, pemerintah peduli dengan reformasi Polri, pemerintah mendengar kritik publik. Ketiga, pemerintah ingin perbaiki tata kelola dan budaya kerja Polri. Dan yang keempat, terakhir, ada niat untuk percepat perubahan. Tapi masalahnya, pesan yang dikirim oleh pemerintah seringkali tidak sama dengan pesan yang sampai ke publik. Jangan lupa, media bisa membantu memperjelas, tapi media bisa juga memfilter. Media itu adalah bagian penting dari proses komunikasi politik. Pemerintah bisa aja bikin ratusan ribuan kebijakan, tapi tanpa adanya campur tangan media, publik pun gak akan tahu. Di kasus ini sih, media mainstream cenderung netral. Mereka memberitakan pembentukan komite ini sebagai langkah yang positif. Tapi begitu masuk ke ranah media sosial, narasinya langsung berubah. Disinilah proses komunikasi politik yang rumit. Pesan yang sama bisa diterima berbeda-beda di platform yang berbeda. Di media TV, lebih menekankan pada reformasi dan ketegasan pemerintah. Di media online, isinya fokus pada tim percepatan dan perubahan Polri. Sedangkan di media sosial, penuh komentar negatif, sinis, bahkan sarkastik. Nah, di titik inilah pesan politiknya terpecah. Gak lagi itu jadi satu suara. Jadi dalam teori komunikasi politik itu, publik bukan penerima pasif. Mereka menafsirkan pesan yang diterima berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan memori kolektif. Di Indonesia, pengalaman publik dengan Polri itu ya juga selalu positif. Banyak kasus besar, banyak contoh penyimpangan, banyak luka lama yang belum sembuh. Makanya ketika pemerintah bilang, kami membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri, ya publik tidak langsung percaya. Ini yang disebut dalam komunikasi politik sebagai kredibilitas komunikator yang rendah. Kalau yang dibicarakan berkaitan dengan Polri, publik langsung defensif. Jadi, walaupun meskipun niatnya positif, pesannya positif, tapi kalau sudah dicap tidak kredibel, tidak percaya, ya penerima pesan terlanjur skeptis. Mudahnya kita bisa lihat proses komunikasi politik itu dalam 5 tahap besar. Pertama, Presiden sebagai komunikator mengirim pesan politik utama. Dua, pesannya reformasi Polri, percepatan perubahan, ketegasan pemerintah. Tiga, media menyebarkan pesan ke masyarakat, tapi juga tidak membingkai. Keempat, publik menafsirkan pesan melalui pengalaman, ingatan, dan persepsi. Dan yang terakhir kelima, dampak psikologis, sosial,
politis yang muncul setelah pesan disebarkan. Nah, masalahnya itu muncul ketika di tahap keempat dan kelima. Publik yang sudah skeptis menolak pesan pemerintah. Dan efek politiknya menjadi negatif, bukan dukungan tapi sinisme. Pertanyaannya, apakah komite ini bisa meningkatkan kinerja Polri? Jawabannya yang paling jujur bisa iya, bisa tidak. Bisa ya kalau komitenya punya kekuasaan yang nyata. Rekomendasi tidak hanya disimpan doang, tapi juga dianalisa, dicari solusinya, dicoba dipraktekkan. Lalu juga ada transparansi, lalu ada perubahan yang terjadi sampai level budaya kerja. Harus semuanya dirombak, baru bisa berubah. Tidak bisa berubah kalau komite hanya jadi respons politis atau hanya simbol doang, atau formalitas doang. Tidak bisa berubah kalau tidak ada tindak lanjut atau tidak diproses. Tidak bisa berubah jika Polri tidak benar-benar mau berubah. Tidak bisa berubah jika hanya komite ini hanya untuk meredam kritik publik saja. Ya, jadi baru-baru ini setelah pembentukan komite ini, beritanya pun di posting oleh salah satu media, yaitu CNN Indonesia di Instagramnya, yang memberitakan tentang pembentukan komite ini. Dan tentu saja, karena dengan citra Polri yang sudah jelek, isi komentarnya pun juga sama. Isinya hanya rendahkan pembentukan komite ini, bilang cuman ini formalitas doang, ini juga bilang komite ini cuma buat ini menutup-nutupin doang, ingin bikin Polri jadi bagus di mata publik. Nah, sebenarnya komentar-komentarnya itu semacam menunjukkan skeptisme publik. Ini tuh udah kuat banget. Netizen tuh nggak semata meragukan efektivitas si komite ini, tetapi juga mempertanyakan niat dan kredibilitas dari Polri dan pemerintah dalam reformasi. Dari komentar ini bisa dilihat bahwa citra Polri di media itu, khususnya media sosial, sangat negatif. Dan publik menghubungkan kebijakan percepatan reformasi dengan citra Polri yang bermasalah. Ada satu teori yang bisa menggambarkan fenomena ini, yaitu salah satu teori komunikasi politik, yaitu agenda setting. Intinya di agenda setting itu media, termasuk media sosial dan media mainstream, punya peran dalam menentukan isu mana yang menjadi perhatian publik, mana yang harus di-up, mana yang harus diberitakan. Dengan mereka menunjukkan tema Komite Reformasi Polri, media otomatis memunculkan kesan jika reformasi Polri itu adalah isu yang penting dan mendesak bagi publik dan pemerintah. Namun agenda setting itu nggak cukup dan tidak menjamin bahwa publik akan menilai citra Polri positif. Karena publik udah punya pengalaman dan narasi yang buruk sebelumnya. Ya, otomatis mereka tetap fokus ke sisi negatifnya, bukan sekedar isu reformasi. Intinya agenda media itu mengangkat reformasi Polri sebagai isu besar, tetapi tidak otomatis mengubah citra negatif Polri di mata netizen yang sudah skeptis. Jadi, pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri bukan cuma soal pembentukan tim. Ini adalah proses yang sangat panjang dari proses komunikasi politik yang luas sekali. Bagaimana pemerintah mengirim pesan, bagaimana media menilai pesan, bagaimana publik menafsirkan pesan itu, dan bagaimana efek politik yang muncul setelah pesan itu diterima. Masalahnya ketika publik sudah kehilangan kepercayaan, komunikasi politik pemerintah butuh lebih dari sekedar dibentuknya komite. Butuh konsistensi, transparansi, dan bukti nyata. Karena pada akhirnya reformasi bukan soal berapa besar tim yang dibentuk, tapi seberapa besar perubahan yang benar-benar terjadi, perubahan apa yang dibawa oleh komite ini ke publik, apa dampak positif yang bisa mereka berikan ke masyarakat.